Nama gue Andre, umur gue 23 tahun. Gue kuliah di Universitas Bunda Mulia, lulus, dan sekarang profesi gue itu content creator dan nge-produce musik juga sih. Oke, nama gue Cika, gue 23 tahun. Profesi gue content creator, terus gue kuliah di UI. Nama gue Gunardi, usia gue 23 tahun, profesi gue sekarang barista. Nama gue Ezra, umur gue 23 tahun, gue kuliah di Universitas Bunda Mulia, dan sekarang gue sebagai desain grafis. Oke, sekarang gue mau yang universitas negeri duduk di sebelah kanan, universitas swasta duduk di sebelah kiri. Gue mau nanya, apa sih alasan kalian memilih kuliah di universitas tempat kalian kuliah saat itu? Gue sih dulu personally sebenarnya gue nggak ada niat buat masuk negeri sama sekali, karena kayak gue udah sadar diri gitu, kayak gue gak bakal masuk negeri deh. Jadi gue udah masuk BINUS, terus tiba-tiba out of nowhere gue keterima di UI, jadi udah deh akhirnya gue masuk UI gitu. Karena gue backgroundnya dari sekolah swasta, jadi gue nggak ada kepikiran buat masuk di universitas negeri. Apa suka duka kuliah di universitas kalian? Dukanya mungkin kayak kurang luas aja jadinya. Gue ngerasa gue pengen punya teman banyak gitu dari kampus lain gitu. Tapi kalau di tempat gue kuliah tuh gue ngerasa kayak ya udah teman gue tuh yang kuliah aja. Sukanya kuliah di negeri itu sih kayak gue bisa ketemu orang dari A sampai Z gitu, bener-bener dari Sabang sampai Merauke. Jadi lo bisa tahu kayak personality dan background orang dari manapun, itu sih yang pertama. Jadi kayak circle gue banyak banget. Terus sukanya juga yalah lo bangga gitu kuliah di PTN gitu. Menurut kalian lebih susah kuliah di universitas negeri atau swasta? Susahan di negeri bukan karena gue bias mahasiswa negeri ya, cuma gue ada teman gitu yang di swasta, pernah dia nggak lulus matkul. Kan kalau kita kan ngulang kayak 1 semester lebih gitu kan, jadi 1 semester lu nggak bisa ngambil matkul itu, dan itu efeknya banyak gitu, karena matkul itu kayak jadi prasyarat buat matkul yang lain semester berikutnya gitu. Jadi susahnya di situ. Kalau temen gue ini dia pernah kayak dia nggak lulus matkul, tapi dia bisa ketemu dosennya di luar, dia bayar beberapa nominal gitu, udah dia bisa lulus tuh matkul itu saat itu juga. Nyogok gitu ya. Nah, Bisa. dari situ bisa dilihat kan kalau menurut gue di mana. Jadi lebih susah di negeri sih kalau menurut gue. Sama sih, menurut gue juga kalau gue pribadi kayaknya lebih susah di universitas negeri sih. Dari cerita-cerita di orang aja gue kayak udah mind blowing banget, karena kayaknya kalau di swasta itu nggak seribet itu nggak sih, kayak nggak sekeras itu nggak sih? Ya kan, lu kalau misalnya nggak lulus mata kuliah masih bisa ambil program apa sampai lu bisa lulus di tahun yang sama kayak gitu, jadi nggak perlu ngulang. Bisa ditambal-tambal gitu. Bisa ditambal-tambal. Mungkin itu sih kali yang. Oke, apa aja sih stereotip yang pernah kalian dengar tentang anak swasta dan negeri? Nah, ini kayak luas nih kayaknya. Cika dulu deh, Cika. Anak swasta tajir ya, terus ya hedon, terus mostly cokin ya. Lo. Iya, kalian gaya rapi-rapinya nih, rasanya berbeda nih anjir. Iya. Iya kan, lu udah siap banget kerja di BUMN. Stereotip yang ada di kepala gua tuh kalau anak negeri, entah kenapa, dimanapun kalau gue bergaul sama anak negeri, identik banget dengan lagu Sheila on 7. Gue kagak ngerti tuh lagu Sheila on 7 dan album-album yang lama banget gitu yang kayak. Terus kalau dari fashion mungkin iya kali ya, kayak kurang rapi, atau kalau buat gue pribadi, orang anak negeri itu kayak lebih menghargai produk-produk lokal nggak sih? Iya, kan perguruan tinggi negeri. Ya, maksudnya nggak harus yang high bis, original tapi lokal, ya kan? Itu. Nah kalau anak-anak swasta kan, wah gila, dan merek-merek mainstream semua ya kan, yang udah terkenal, itu sih yang gue lihat banget. Apa yang kalian suka dan nggak suka dari anak atau kampus
swasta dan negeri? Deketin cewek swasta lebih susah daripada deketin cewek negeri cuy. Iya, mungkin ya bro. Serius. Ya kan beda kampus gimana? Iya maksud gua, ya mungkin beda pergaulan juga ya. Cuma kayak lu cara modusnya kayak sulit gitu anjir. Caranya beda banget, kayak lebih effort dan itu juga belum tentu keterima. Emang kalau di negeri gimana? Ya ntar aja. Yang gue suka dari anak negeri itu mungkin lebih apa ya? Lebih santai mungkin. Jadi gue setuju sama dia kalau maksudnya anak swasta agak ribet gitu kan. Karena gue punya temen yang sama-sama swasta sama gue memang ribet gitu, agak milih banget gitu. Gue ngerasain banget. Jadi gue ngerasa kalau anak negeri itu lebih santai gitu. Lo mau nongkrong di mana, ya gue juga ikut aja gitu. Dan mereka tuh lebih yang kayak apa ya? Gue ngerasa kalau anak swasta beberapa banyak yang sombong sih. Sombong dalam arti dia punya apa gitu. Padahal punya orang tuanya. Mungkin. Kalau anak swasta kan mainannya memang udah paling baik ke mall. Iya, ya kan? anak kita negeri mall tuh, banget. Isi gue nggak sih anak negeri kemana aja lu? Iya. Jalan mau, sedangkan anak swasta tuh kayak milih-milih, mikir-mikir, jadi mereka kayak gitu, jadi bukan main-main. Agak nyambung sama omongan yang tadi. Deketin anak cewek swasta ribet kan? Iya bro, soalnya kalau anak cewek swasta lu mau dijemput pakai mobil, ajaknya ke mall, dia nggak bisa panas. Iya, itu gitu bro. Itu anak swasta. Kalau negeri lu ajak motoran, mau ajak nongkrong di mana juga sabi kan? Mungkin gitu sih. Kalau di swasta tuh gue jarang banget lihat pasangan nih ya, cewek cowok, ceweknya cantik tapi dibonceng pakai motor kafe gitu. Kalau di negeri tuh ada yang cantik Iya. tapi mau dibonceng pakai Motoran. Vespa, pakai Betul. bukan Vespa yang sekarang ya, Vespa jadul gitu. Iya. Gue Vespa pun jadul. juga kalau misalkan ada anak swasta cowok yang deketin gue gitu, dia pun kaget gitu loh, kayak anjing nih cewek mau gitu naik motor atau enggak, apa bisa sendiri, dia tuh seperti kaget itu ya? gitu, iya. Benar. Kalau yang bawa motor ya? Iya. Motor anjing. Iya, benar-benar. Kaget. Dari pembahasan ini, Iya. apa yang lo pelajari tentang perspektif anak swasta dan negeri? Ya dari omongan ini gue ngerasa jadi nggak terkotak-kotak lagi sih. Betul. Pergaulan kita. Dimanapun lu kuliah, negeri swasta, apa kayak semua sama aja sih. Bercandaan kita bisa nyambung anjir. Entah itu negeri Iya, atau benar, swasta ya. benar, Kalau benar. udah bercanda ya udah nyambung-nyambung aja, lo bisa nimpalin apalah apa nambah-nambah lagi, kita ketawa-tawa bareng-bareng juga kan, jadi Iya. ya udah. Sekarang gue mau kalian berdiri di belakang bangku. Gue bakal kasih statement, dan apabila kalian merasa mengalami atau setuju dengan statement yang gue utarakan, gue minta kalian duduk dan jelasin alasannya. Oke. Oke, pertama, kampus lo mempengaruhi profesi dan masa depan lo. Oke. Gue setuju sama statement tersebut karena gue personally merasa dengan background kampus gue yang PTN, gue jadi lebih gampang untuk dapat kerjaan sih gitu. Kayak kuliah itu kan sebenarnya dapat grade ya, kayak akreditasi kan ada ya setiap kuliah, setiap kampus. Jadi gue ngerasa kayak ketika lu kuliah di kampus yang akreditasinya tinggi atau baik, itu pasti akan mempermudah lu sih untuk lu, oh berarti lu mahasiswa jebolan sini nih. Dua ya, lo menggunakan fasilitas dan privilege kampus untuk berkontribusi dalam perubahan negara. Perubahan negara. Negara api ya. Masalahnya kampus gue nggak kasih senjata. Gue nggak bisa arah gitu. Iya gue juga sih. Yang ketiga, kampus lo mempengaruhi cara lo bergaul. Kalau gue nih gaul sama temen-temen yang semua seniman, gue rasa lama gue jadi seniman gitu. Seniman. Sorry bro, jadi seniman gitu. Ketika gue ngobrol sama orang itu tukang dagang, bisnis apa segala, gue rasa gue bakal jadi kepikiran buat, oh gue bikin bisnis juga. Ya nggak sih? Jadi ya udah, gue ngerasa di kampus gue sekarang kemarin gue kuliah, ya gue jadi orang kayak gini karena gue kuliah di situ. Gitu. Pengalaman pribadi gue gara-gara di kampus gue yang sekarang, gue sempet mempertanyakan
keimanan gue sendiri. Maksudnya gue sempat kehilangan apa ya, kepercayaan gitu buat sila pertama Pancasila. Jadi kayak bener-bener ngubah pola pikir lu, ngubah pandangan lu ke orang-orang, terus ada negatif dan positifnya juga sih perubahan itu. Kalau negatifnya ya lu keikut arus, jadi radikal, terus nggak tahu lagi mana yang baik dan bener, kan kayak kecuci otak gitu anjir. Oke. Lo mau main sama anak swasta dan negeri? Mau lah. Anak swasta kan kaya-kaya. Mau main sama anak swasta apa enggak? Kan kita lagi main ini. Nah, yeay.